بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الهادي لمن يشاء بفضله، المضل لمن يشاء بعدله، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. صدق الله العظيم. وقد بلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para alimil ulama, para habaib, para asatidz wal hujjaz yang saya hormati dan muliakan, terkhusus para habib yang sudah hadir. Saya tidak pakai namanya, Habib Umar bin Yahya, Al-Habib Abu Zain Ahmad Sudan, dan seluruh para asatidz yang lain, Ustaz Afandi, banyak, ini juga Ustaz Syafan dan lain, dan semua, dan terutama sahibul wilayah, sahibul bait yang saya hormati. Pertama dan utama, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil yang lamanya menganugerahkan nikmat kepada kita, terkhusus nikmat iman Islam yang Allah tumbuh kembangkan ke dalam kalbu kita, sehingga menyebabkan kita mudah di dalam beraktivitas kebaikan dan juga mudah meninggalkan aktivitas yang dilarang oleh Allah. Itu berkat iman Islam. Tanpa ada nikmat iman Islam dalam kalbu kita, sulit bagi siapapun untuk bisa berlama-lama hadir di majlis Rasul. Karena dorongan nikmat iman Islam, maka mudah bagi kita, gampang untuk duduk bersama orang-orang soleh. Kalau nggak punya iman, susah. Iman kita gak ada, Islam kita cuma sekedar nama doang. Kalau urusan-urusan begini ini sulit untuk dia. Kalau tak lama, tapi kalau di dangdutan lebih lama. Ya, ada yang gitu. Kenapa? Imannya gak ada, atau imannya tipis. Islam cuma nama doang. Tapi karena kita punya iman, kita punya Islam, dan nikmat iman Islam itu dikuatkan oleh Allah untuk kita bisa hadir di majlis-majlis Rasul, majlis-majlis haud. Maka faedahnya itu bukan hanya untuk sahibul bait, juga termasuk kita mendapatkan barokah dari Allah karena dorongan iman Islam. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dirahmati Allah, karena ini sebagai sambutan saya juga ceramah sebagai sahibul bait yang tetap di Masjid Al-Barakah. Sedikit saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara yang hadir di malam ini. Juga rasanya jamaah saya ada sebagian ini. Ada jamaah yang belum pernah saya lihat. Jamaah dari mana? Manggisan, ya, Manggisan. Alhamdulillah, kalau orang nyatu di majlis Rasul itu semuanya sama dalam pandangan Allah. Ya, orang-orang soleh semua. Amin. Mau jadi orang soleh? Mau jadi orang soleh? Kalau mau jadi orang soleh, ya ikutin fatwa-fatwa para habaib, fatwa-fatwa ulama, ikutin. Insya Allah, kalau kita bisa ikutin itu fatwa ulama, fatwa habaib, berkah kita. Yang nanti kita bakal masuk surga bersama mereka. Karena seseorang itu nanti akan dibersamai oleh Allah kepada orang yang dia cintai. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan selalu dibersamai oleh Allah kepada siapa yang dia cintai.
Kalau dia cintanya sama tukang ojek, dia tukang ojek gitu. Kalau dia cintanya maha baik, dia maha baik. Cintanya sama kiai, habaib, kiai itu ulama-ulama yang diberikan ilmu oleh Allah, lebih-lebih zuriyah para nabi, nanti bakal bersama mereka. Kecintaan kita itu bahwa sesungguhnya para ulama, para habaib gak bakal lupa sama orang-orang yang cinta. Agar jangan sampai kita ini sulit untuk duduk bersama mereka. Jadi harus mudah dan gampangnya gitu. Kalau ada acara-acara begini itu supaya gampang kita gitu. Nanti urusannya kalau ada sembako doang sih gampang. Kalau ada sesuatu yang sifatnya ada duitnya gampang. Kalau nggak ada duitnya udah susah berhenti. Ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini penting buat kita. Kita hadir di tempat ini. Jadi samping kita berzikir, berdoa, lebih-lebih tadi maulid, Quran dan dibacakan, doanya adem kita dengerin ya. Lagi tadi adem kita dengerin. Kalau orang yang tidak punya iman kan panas, kita dengerin begitu, betul? Panas. Jadi kita orang-orang beriman, jadi adem dengerin yang begitu, maulid dibacakan, kita dengar. Kenapa? Apa yang kita temui malam ini itu akan menjadikan diri kita sahih dan juga akan membawa kita nanti ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, karena itu saudara yang dirahmati Allah, penting bagi kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis bahwa beliau itu adalah orang yang diberikan izin oleh Allah, diberikan syafaat buat kita. Bahkan beliau juga termasuk orang yang pertama yang ngasih syafaat. Yang ngasih syafaat buat kita. Ana awwalu syafi'i wa awwalu musyaffa'i. Aku adalah orang yang pertama ngasih kamu syafaat. Dan juga aku termasuk orang yang diberi izin oleh Allah, yang pertama kali diberi izin untuk beri syafaat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita hadir ke majlis-majlis beliau, majlis Rasul, majlis maulid, majlis maulid, di mana kumpul para zuriyah, kumpul para ulama, maka di situ salah satu tanda di mana syafaat Nabi bakal hadir buat kita. Dan yang dapat syafaat Nabi, kalau kalian sering-sering duduk sama orang saleh, sering-sering duduk sama majlis zuriyah para nabi, sering-sering duduk sama para ulama-ulama, insya Allah mereka nggak bakal ninggalin antum. Makanya kalau dulu ulama-ulama, lebih-lebih para habaib, zuriyah Nabi, ya, sebelum beliau itu ngasih syafaat sama keluarganya, kita dulu yang ditengok sama dia. Kita dulu nanti yang bakal dilihat sama para habaib, dilihat oleh para ulama, kita. Dia nggak pikirin untuk keluarganya dulu. Kita sebagai umatnya, kita sebagai jamaahnya, kita sebagai pengikutnya, itu yang dia tunggu. Ya. Nabi, seorang nabi yang diberikan syafaat, yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita. Orang-orang yang cinta kepada Nabi, orang yang didahulukan. Ketika nanti kita kumpul di padang mahsyar, di mana seluruh manusia dari mulai umat Nabi Adam, Idris itu sampai Nabi kita Muhammad kumpul semua. Di situ hari penentuan sudah di mana kita kudu berada, di mana kita harus berada. Surga apa neraka? Padang mahsyar kumpul manusia. Itu di mana manusia minta pertolongan. Kepada siapa dia minta tolong? Dia datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam nggak bisa untuk ngasih pertolongan. Gak bisa Nabi Adam ngasih pertolongan. Rasulullah, aku gak bisa ngasih pertolongan kalian. Nabi Adam menyuruh ke Nabi Nuh, idhabu ila Nuh, kalian pergi ke Nabi Nuh, minta syafaat kepada mereka, kepada beliau. Fa innahu awwalul mursalin, karena Nabi Nuh adalah mula-mula Rasul itu diutus oleh Allah. Hadir dan lahirnya Rasul dari Nabi Nuh. Minta lagi. Ketika datang kita ke Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, berikan kami pertolongan, berikan kami syafaat. Nabi Nuh pun menjawab, Rasulullah, nggak ada hak untuk aku untuk memberikan syafaat kalian. Aku nggak bisa beri syafaat kalian, kata Nabi. Idhabu
ila Ibrahim Khalilur Rahman. Pergi kalian minta syafaat kepada Nabi Ibrahim. Karena sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah sebagai Abdul Anbiya wal Mursalin. Datang kita kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga gak bisa. Lastullah, gak ada hak bagiku untuk beri syafaat kalian. Idhabu ila Musa. Pergi kita kepada Nabi Musa. Musa pun sama mengatakan lastullah. Lalu Musa menunjukkan idhabu ila Isa alaihissalam. Pergi ke Nabi Isa. Nabi Isa pun kita mintakan syafaat lastullah. Gak ada hak bagiku memberikan syafaat kalian. Lalu Nabi Isa menyuruh kita semua untuk datang kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu kita meminta kepada Rasul akan syafaatnya, ya Rasulullah, berikan kami syafaatmu. Rasul menjawab, wa anana, syafaat itu adalah bagiku dan untuk kalian semua. Aku berhak memberikan syafaat kalian. Ketika kita pada minta, umat-umat Nabi itu pada minta, lalu Nabi sujud di bawah arasnya Allah dengan sujud yang lama sambil memintakan kepada Allah agar umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat Rasul sujud dengan sujud yang lama, maka Allah berfirman, idfar saka ya Muhammad, angkat kepala Muhammad, minta kepada apa yang kau minta. Pada saat itu keluar dari lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati, tolong umatku ya Rabb, tolong umatku ya Rabb. Yang didahulukan oleh Nabi adalah umatnya, bukan umat-umat Nabi terdahulu, tapi umatnya sudah. Maka kalau ada orang yang benci sholawat, orang yang benci maulid, jangan harap dia dapetin syafaat Nabi. Ada yang benci sholawat, ada yang benci sholawat, ada yang benci maulid, banyak sudah. Tapi bukan antum, agak bakal dapat syafaat. Nabi kasih syafaat, Allah karim, luar biasa. Ketika itu Nabi memintakan kepada Allah, ya Allah, masukkan umatku ke dalam surgamu tanpa hisab. Itu syafaat Nabi yang pertama. Umatnya masuk surga tanpa hisab, saudara. Dalam keterangan riwayat hadis, permintaan Nabi dijawab oleh Allah. 70.000 umat Nabi masuk surga tanpa hisab. 70.000. Kira-kira antum masuk belum? Antum masuk belum? Ya, antum aja masuk ke hisab. Belum masuk sudah. 70.000 tanpa hisab masuk dalam surga. Itu di kalangan para sahabat yang dulu bercengkrama dengan Nabi, dekat dengan Nabi, termasuk keluarga beliau. 70.000 dalam hadis Allah kirim. Lalu kemudian tahap berikutnya, tahap kedua, ketiga, keempat, sampai tahap berikutnya, maka saat itu sudah Allah masukkan ke dalam surga umat Rasul. Berikut umat-umat yang lain, itu sebanyak dalam riwayat disebutkan dalam hadis.